Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Vita. Pada pelajaran ekonomi kelas 10 kali ini, kita melanjutkan materi yang minggu lalu sudah kita pelajari, yaitu tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang lembaga jasa keuangan, khususnya yang bank atau LKB. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang lembaga jasa keuangan non-bank atau bukan bank dan juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Oke, smart ya. Baik, kita melanjutkan materi kita di minggu kemarin, yaitu tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Untuk bagian kedua ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan bukan bank, dan juga satu lagi yaitu tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Baik, apa toh LKBB atau lembaga keuangan bukan bank, atau ada juga yang menyebut lembaga keuangan non-bank? Itu adalah badan usaha selain bank yang melakukan kegiatannya di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung, sama seperti lembaga keuangan, yaitu menghimpun dana kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, cuma dia bentuknya selain bank. Untuk jenis LKBB sendiri macam-macam. Yang paling sering dibahas atau yang paling umum ada di masyarakat, yang pertama adalah asuransi, yang kedua leasing. Leasing itu semacam lembaga pembiayaan. Yang ketiga pegadaian. Yang keempat LKM atau lembaga kredit mikro. Dan yang terakhir adalah pasar modal. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, asuransi. Asuransi, apa itu asuransi? Asuransi itu adalah suatu layanan dengan pemberian jaminan. Jadi dia memberikan layanan, tapi kita harus memberikan suatu jaminan. Untuk apa kita kasih jaminan? Yaitu untuk resiko yang akan terjadi. Nah, itu nanti disesuaikan dengan asuransi yang kita ikuti. Misalnya kita macam-macam banyak jenis asuransi. Ada health insurance atau asuransi kesehatan, ada asuransi pendidikan, ada asuransi jiwa, ada asuransi kendaraan bermotor, banyak sekali. Nah, kita bisa menikmati layanan dari perusahaan asuransi itu jika kita telah memberikan jaminan. Seperti itu. Jadi kalau kita membayar premi, terus nanti jika sesuatu terjadi, maka kita akan menerima layanan dari perusahaan asuransi itu. Tergantung dari jenis asuransi yang kita ikuti. Kalau kita mengikuti asuransi, misalnya asuransi kendaraan bermotor, berarti kita membayarkan premi itu tiap bulan. Membayar itu besarnya tergantung pada kesepakatan antara kita dengan pihak asuransinya, pihak perusahaan asuransi. Terus di situ ada klausul-klausul atau ada pasal-pasal yang menyebutkan bahwa jika jika kendaraannya rusak sekian akan mendapat klaim ganti asuransi sekian. Jika rusaknya ini mendapat ganti sekian, udah ada klausulnya. Jadi misalnya someday kendaraan kita itu kecelakaan karena ada sesuatu yang disebut di klausul itu, maka kita akan mendapat ganti rugi seperti yang ada di perjanjian asuransi itu tadi. Oke, itu untuk asuransi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perusahaan asuransi. Jadi banyak sekali perusahaan asuransi swasta yang ada di Indonesia. Yang negeri juga ada. Yang plat merah yang miliknya pemerintah, Jiwasraya itu juga miliknya pemerintah. Ada juga yang miliknya swasta, ada Adira Insurance, ada Allianz, ada Prudential, ada Sinarmas, banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi. Jadi kita harus jeli dan hati-hati dalam memilih perusahaan asuransi yang akan kita ikuti. Jangan sampai nanti kita udah membayar uang premi, kita udah rutin bayar, ternyata pas saat nanti kita akan ngeklaim asuransi kita, nanti kita mengalami kesulitan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memilih dan memilah mana perusahaan asuransi yang benar-benar sehat dan terpercaya.
Selanjutnya contoh contoh LKBB yang kedua adalah leasing. Leasing itu adalah suatu perusahaan pembiayaan. Jadi jika kita misalnya ingin membeli suatu barang, terus kita belum punya uang, misalnya kita bisa lewat suatu perusahaan leasing. Jadi kayak dia nalangin dulu, terus nanti kita bayarnya ke perusahaan leasing, baru kita ngangsur, menyicil nanti ke perusahaan leasing tersebut. Jadi dia memberikan barang modal dan kita nyicil. Misalnya kita mau kredit mobil, mau beli mobil, atau membeli motor. Nah, kita ke dealernya, milih bla 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 bla. Terus kalau udah, nanti kita bayarnya nggak ke dealer itu. Nanti kita diarahkan ada perusahaan leasing yang bekerja sama dengan dealer itu, sehingga kita membayar kredit setiap bulannya lewat perusahaan leasing itu. Banyak sekali, ada Adira, ada FIF, banyak sekali perusahaan leasing yang bekerja sama dengan dealer. Keuntungan dia dari mana? Keuntungan dia ya dari selisih. Kalau kredit itu kan berarti dari bunga yang diperoleh. Nah, nanti dia dibagi hasil antara dealer sama perusahaan leasing itu. Ini contoh dari leasing, dari jenis LKBB yang leasing. Contohnya ada Auto Finance, Indomobil Finance, BAF, Adira yang paling besar, WOM. Itu adalah contoh-contoh finance atau lembaga pembiayaan yang bisa kita bekerja sama dengan dia untuk kita mengkredit atau mencicil barang-barang yang kita inginkan. Jadi misalnya kita mau nyicil apa, kita ngangsurnya lewat lembaga pembiayaan itu. Itu ya, ini adalah contoh-contoh perusahaan leasingnya. Next adalah pegadaian. Ada yang tahu tagline pegadaian? Ya, pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi misalnya kita nggak punya uang untuk misalnya bayar sekolah atau nyicil motor atau apa, kita sama sekali nggak ada uang. Nah, terus kita bisa menggadaikan barang yang ada di rumah, dibawa ke pegadaian itu dan kita ditukar dengan sejumlah uang. Jadi perusahaan pegadaian itu apa? Ya, perusahaan pegadaian itu adalah lembaga peminjam dengan jaminan benda. Benda di sini adalah barang tetap tidak bergerak. Jadi kalau kalian mau gadek ke sapi, gadek ke kambing, ya itu nggak mau dia. Jadi dengan jaminan barang tetap tidak bergerak. Jadi misalnya dengan BPKB mobil, contohnya dengan BPKB motor, surat tanah, perhiasan, seperti itu. Jadi jaminannya biar kita bisa mendapatkan uang gadai ya dengan jaminan barang-barang tetap tidak bergerak seperti itu. Di gambar di slide bisa dilihat untuk pegadaian yang bisa dijaminkan kita bisa dapat sejumlah uang itu dengan perhiasan emas, permata, intan, berlian dan sebagainya, dengan motor, mobil, televisi, banyak sekali yang barang yang kita bisa gadaikan lah. Tapi kalau bisa jangan gitu ya. Jadi nanti kayak udah edik kayak kebiasaan, jadi nggak punya uang dikit nggak dek ke handphone, nggak punya uang dikit nggak dek ke laptop, nggak punya uang dikit nggak dek ke cinta misalnya, ya nggak bisa, nggak boleh. Nah, ini adalah logo dari pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Celing. Oke, selanjutnya adalah lembaga keuangan mikro atau LKM. Mikro berarti apa? Yes, mikro itu kecil. Jadi ini adalah lembaga keuangan yang dia itu kecil tapi dia bisa sangat membantu masyarakat. Biasanya ada di desa atau kelurahan, kecamatan. Jadi dia pemberdayaan masyarakat. Untuk contohnya lembaga keuangan mikro, contohnya ada Bank Perkreditan Rakyat, ada BRI Unit, ada juga Bandes, Bank Desa, Badan Kredit Desa, KSP atau Koperasi Simpan Pinjam, usaha simpan pinjam. Pegadaian tadi juga masuk ke mikro kalau dia yang lebih kecil gitu. BMT, Baitul Mal wa Tamwil kalau nggak salah. Jadi dia adalah kayak lembaga keuangan tapi memakai prinsip syariah, memakai prinsip Islam. Ada juga credit union, jadi lembaga koperasi gitu. Selanjutnya LKBB yang selanjutnya adalah pasar modal. Kalau kalian dengar kata pasar, berarti kan ada kegiatan apa? Yes, ada kegiatan jual beli.
Kalau pasar biasa, pasar barang itu kan ada barang yang dijual, ada penjual dan juga ada orang yang membeli, ada pembeli. Nah, kalau pasar modal ini juga ada yang dijual dan ada yang dibeli. Apa yang dijual? Yang dijual adalah efek. Efek di sini berarti dia adalah surat berharga. Bisa saham, investor atau pemodal, dia memiliki kelebihan dana. Dia membeli efek dari mana? Dari perusahaan-perusahaan atau institusi pemerintah yang membutuhkan dana tambahan. Seperti ini mudahnya. Jadi misalnya saya punya perusahaan saya berdiri nih. Terus perusahaan kekurangan modal. Nah, saya kan bingung tuh mau nyari investor. Siapa nih yang mau nanam modal di perusahaan saya? Terus akhirnya saya ke IDX, ke bursa efek gitu. Nah, di situ kita bisa menawarkan perusahaan kita supaya orang itu tertarik invest ke perusahaan kita. Nah, yang invest itulah yang disebut dengan investor. Dia beli efek yang kita tawarkan, saham yang kita tawarkan. Nah, terus kita dapatkan, oh nih, saya jualan saham. Silakan kalian tanam, para investor silakan tanam di perusahaan saya. Nah, terus mereka membeli saham saya. Terus uang yang udah terkumpul saya gunakan untuk operasional perusahaan, misalnya untung, nah mereka dapat dividen atau keuntungan. Jadi dapat capital gain, dapat keuntungan. Sebaliknya jika perusahaan itu rugi, jika perusahaan kita rugi, maka dia capital loss atau kerugian. Nah, itu adalah contoh dari lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank. Jadi contoh lembaga-lembaga keuangan tapi yang bukan bank, yang dia tidak meminjam, tidak menghimpun dana, kemudian menyalurkan uang ke masyarakat, tidak. Tapi dia lebih ke membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah keuangan. Tadi antara lain ada, kita review ya, ada asuransi, ada leasing, ada apalagi pegadaian, ada lembaga kredit mikro. Sebenarnya ada juga dana pensiun. Dana pensiun itu adalah ya mirip jadi lembaga keuangan yang dia menalangi atau dia membantu untuk dana-dana pensiun. Jadi kayak kita prepare, lebih well prepare lagi untuk penggunaan dana pensiun di hari tua. Jadi dia kayak ya tabungan tapi khusus untuk pensiun someday jika kita udah tua. Itu adalah contoh dari lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Untuk lambangnya bisa dilihat di situ ya, di situ. Jadi untuk OJK, lambangnya ini belum lama berdiri OJK itu. Jadi jasa-jasa keuangan itu kan banyak banget kan tadi, ada bank, ada pegadaian, ada asuransi, dana pensiun, lembaga kredit mikro, dan macam-macam. Kalau dia tidak diawasi, maka yang terjadi apa? Ya, dia akan berjalan sembarangan. Jadi dia narik uang sebanyak-banyaknya dari masyarakat, uangnya digelapkan, dibawa lari kan, who knows, nggak ada yang tahu. Makanya perlu ada suatu lembaga yang punya otorisasi dalam bidang jasa keuangan. Jadi kayak dia pengawas atau jadi kayak dia polisinya gitu. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan itu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi dia fungsinya itu menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan. Yang ngawasi gitu kayak polisinya jasa-jasa keuangan tadi. Tujuannya apa? Tujuan dibentuk OJK yaitu supaya sektor jasa keuangan tadi yang ada bank, ada dana pensiun, ada asuransi, ada lembaga kredit mikro, ada leasing tadi, pasar modal tadi bisa terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Jadi dia lebih transparan karena ada yang ngawasi, udah ada rule-nya, udah ada aturannya. Jadi dia mainnya sehat karena udah ada transparansi itu tadi. Kalau udah ada transparansi, akuntabel, teratur, jadi kalau udah jalan, settle, nah selanjutnya dia bisa mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, akhirnya apa? Tujuan akhirnya ya dia melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tuh. Nah, untuk tugas dan wewenang OJK itu telah diatur dalam Undang-Undang OJK tadi yang nomor 21 tahun 2011 di pasal 6.
Jadi untuk tugas dan wewenangnya ada di sektor, dia lebih spesifik, jadi mengatur di sektor perbankan, sektor pasar modal. Perbankan tadi berarti yang LKB, yang pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya itu tadi yang LKBB ya. Itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6. Wewenangnya apa? Wewenangnya ya dia melakukan pengawasan. Pengawasan tentang kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan juga pemeriksaan bank. Kenapa harus ada OJK? Kenapa tuh? Nah, fungsi dari OJK itu sendiri itu diatur dalam pasal 5 dalam undang-undang yang sama. Fungsinya adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Jadi dia mengatur sekaligus juga mengawasi terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan. Jadi ngatur sama ngawasi, ya udah kayak semacam polisinya lembaga jasa keuangan tadi. Oke? Paham? Oke, sip. Terima kasih. Demikian paparan materi Ibu tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Bagian yang kedua yaitu tentang lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank dan juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, dan tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.